Rauf Abdul Aziz alias Sindu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gubernur yang saya hormati dan peserta Forum Demokrasi yang saya cintai. Pertama, bahwa kalau saya melihat undangan atau pelaksanaan Forum Demokrasi ini, saya melihat pertama Pak Gubernur, dan ini mudah-mudahan hanya karena macet jalanan Pak. Undangan Pak Gubernur itu jam 19.30, tapi Pak Gubernur datang jam 9. Ya, tapi tidak apa-apa Pak Gubernur. Kita memaklumi itu karena paripurna di DPR. Ya. Saya paripurna tadi Pak. Oh iya, Saya jam 8. makasih. Karena kami berpikir begini Pak Gubernur, ketika seseorang itu tidak konsisten waktu, maka mulai dari situ awal daripada kehancuran. Mudah-mudahan karena ini ada alasannya. Memang masuk logika saya, sehingga itu saya mohon maaf kalau memang itu halangan Pak Gubernur untuk hadir di sini. Bapak juga Ya. datang tadi 8:30 saya lihat. Enggak, saya jam 8 lewat. Oh jangan. Ya. Jadi saya tertarik dengan ini Pak Gubernur. Saya tertarik dengan tata kelola birokrasi. Saya berharap, artinya saya memberikan masukan ke Pak Gubernur bahwa Pak Gubernur ke sini itu baru masuk ke 3 bulan. Pak Gubernur harus melihat rezim-rezim lama ini Pak. Ini perlu dipangkas ini, tidak bisa dihidupkan. Iya, karena kenapa? Tadi Pak Laude mengatakan bahwa satu-satunya untuk meningkatkan ekonomi Gorontalo itu adalah melalui proyek. Ya, rata-rata proyek di Gorontalo itu Pak, ini banyak yang batal. Dan batalnya tidak masuk logika saya. Karena kenapa? Begitu dia diumumkan pemenang, masuk sanggahan, oleh panitia mencantumkan ada kesalahan evaluasi. Sebenarnya kesalahan evaluasi itu ada di panitia. Saya melihat lebih condong kepada setiap proyek yang gagal lelang itu diakibatkan oleh peserta lelang, bukan panitia. Tapi sekarang dia batal lelang karena evaluasi panitia, kesalahan evaluasi. Yang kedua dokumennya. Ini semua kan disusun oleh panitia. Sehingga itu proyek yang sudah harus jalan molor lagi. Contohnya Pak Dua, irigasi di Tabulo. Itu dua kali batal Pak. Bahkan 3 kali. Alasannya apa? Alasannya dokumennya. Padahal dokumen milik Pokja. Kan evaluasinya dokumen ada di sana. Begitu juga satu dengan Dermaga Bongkar di perikanan. Itu juga begitu sama nasibnya. Yang harusnya sudah bekerja, tapi ini tidak. Batal lelang terus. Nah ini yang saya harapkan kepada Pak Gubernur ke depannya. Mereka ini yang ada di Pokja, ini kalau bisa Pak Gubernur semua diganti. Karena ini rezim lama ini Pak. Rezim 2 periode bukan memperlihatkan profesionalisme, tapi memperlihatkan keamburaduan. Ya, saya sampaikan ini bahwa karena ini menilai Pak Gubernur akan berlanjut ke 2024, tentu tahun pertama ini kan dinilai. Sepanjang ini tidak ada kritikan dari Pak rekan-rekan mahasiswa, Pak Gubernur mulus-mulus saja. Tapi ketika itu bergejolak akibat daripada orang-orang ini, sehingga itu saya berharap Pak Gubernur sampai di 2024. Tetapi rezim lama ini harus dipangkas Pak. Tidak bisa dibiarkan. Kalau Bapak membiarkan ini akan hancur sendiri Bapak. Sekarang kepala-kepala dinas harus kembali ke back to basic. Ada kepala dinas yang
Yang ilmunya ada di pertanian, dia misalnya masuk ke perhubungan. Ada hubungan apa dia dari pertanian mau masuk ke perhubungan? Ini kan berarti bukan back to basic yang dia, cuman artinya asal Bapak senang. Artinya ada kedekatan dengan seorang pimpinan. Nah ini yang harus dihilangkan Pak. Mumpung Bapak baru masuk ke 3 bulan sini, bahwa saya berharap Pak, lebih jeli menilai. Siapa yang tidak sependapat Pak, digeser. Kan itu Bapak punya kewenangan itu. Nah saya pikir tadi Bapak tidak punya kewenangan untuk memindahkan kepala dinas atau merombak struktur yang ada di provinsi. Tapi ternyata bisa Pak. Nah itu yang saya harapkan agar ini diperbaharui Pak. Agar semua pelaksanaan proyek, pelaksanaan pembangunan itu tidak terhambat oleh mereka-mereka ini yang sudah mahir bermain dadu Pak. Jadi mereka pintar. Baik, ada Ya. lagi? Jadi harapan saya begitu Pak Gubernur agar dan satu lagi informasi bahwa saya dengar Pak Gubernur tidak mau main proyek. Alhamdulillah Pak. Tidak mau masuk ke wilayah proyek. Itu saya bersyukur, cuman orang-orang yang tidak yang mengganggu pembangunan itu segera disingkirkan Pak Gubernur. Ini dulu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.